Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Nawayna ta'annum wa ta'nim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hazza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk ngaji dan bersolawat bersama. Dan seperti biasa sebelum kita solawatan, ada sebuah hadis yang disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kamu, asyirkul asghar, adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tadi bahwa Nabi itu paling khawatir kepada yang namanya syirik kecil, maka para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu?" Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimaksud dengan syirik kecil itu adalah ar-riya, yaitu riya. Yaqulullahu ta'ala lahum yawma yujazal ibadu bi'a'malihim. Allah Ta'ala itu akan berfirman kepada mereka pada hari pembalasan. Jadi ketika hari kiamat nanti Allah itu akan berfirman kepada orang yang ketika dia beramal dia riya, tidak ikhlas. Allah itu akan berkata, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una lahum fid dunya. Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu pameri sewaktu di dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum khairan, maka lihatlah apakah kamu dapat memperoleh kebaikan dari mereka. Jadi yang dimaksud hadis ini adalah kalau misalkan kita beramal itu agar diterima syaratnya adalah dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mengikuti apa yang telah ditentukan atau diajarkan oleh Rasulullah. Nah, di sini disebutkan tentang masalah ikhlas. Lawan dari ikhlas itu riya. Kalau kita beramal ibadah tapi kita riya, misalkan kita ini ngaji karena ingin dilihat oleh seseorang, kita sholat berjamaah karena ingin dilihat seseorang, kita sedekah karena ingin dipuji oleh orang lain, maka nanti di hari kiamat Allah itu akan berfirman kepada orang-orang yang riya itu, kamu coba silahkan pergi, kamu cari orang yang kamu riyai, cari orang yang kamu pameri, minta pahala kepada mereka. Allah mengatakan, apakah kamu akan dapat kebaikan dari mereka? Ya tentunya kita nggak dapat. Kenapa? Kok Allah nyuruh pergi kepada orang yang dia pamer kepadanya? Ya karena dia amal ibadahnya karena orang lain. Misalkan Pak Bobi sedekah, pengen kelihatan oleh saya. Nah Allah itu akan ngomong kepada Pak Bobi, hei Bobi, silahkan cari orang yang kamu pameri, minta kamu pahala kepada orang itu. Ya tidak bisa. Pak Bobi nyari saya dimintai pahala, tidak bisa. Nah makanya gunanya kita ini ngaji adalah supaya kita tahu bahwa amal ibadah itu harus kita lakukan dengan cara apa? Ikhlas. Namanya ikhlas itu tidak terpengaruh kanan kiri. Namanya ikhlas itu tidak ingin dipuji, ya, tidak ingin dilihat orang lain. Ya pokoknya kita kerjakan. Ketika dipuji orang lain, kepala kita nggak besar.
Ketika kita dihina orang lain, kita tidak minder. Misalkan ada infak lewat, yang biasanya sering saya katakan berkali-kali saya contohkan, antara orang yang infak ditutup sama yang nggak ditutup, belum tentu yang ikhlas itu yang ditutup. Ya mungkin karena alasan lain, dia ditutup karena yang diinfakkan cuma 1.000, makanya ditutup. Coba 100, diputar-putar dulu. So, malah diginikan malah. Ibu-ibu misalnya punya gelang banyak sekali, panjang, ya, belanja. Berapa ini harganya? Itu ya, gak penting kayak gitu ya. Tidak usah melakukan hal yang seperti itu. Bahkan dikatakan di sini, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Jadi orang yang riya itu termasuk orang munafik. Kenapa? Dia itu melakukan sesuatu itu bermuka dua, seakan-akan karena Allah, tetapi sebenarnya pengen dipuji orang lain. Dia itu ingin nipu Allah, tapi Allah nggak akan tertipu. Allah yang akan menipu dia nanti, ditipu balik. Maksudnya dia sudah beramal mengeluarkan hartanya sebanyak-banyaknya, tapi ternyata apa? Nggak ada pahalanya sama sekali. Jadi ibarat debu yang berterbangan. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin.